Seluruh komisioner KPU kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas gugatan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT. Dan laporan ini ternyata bukan pertama kali yang terjadi, baik pada ketua maupun komisioner KPU lainnya. Bahkan sebagian diputuskan terbukti melanggar kode etik pada sejumlah kasus. Apa saja kami sudah merangkumkannya dan akan menginformasikannya kepada Anda. Kita akan lihat bersama apa saja yang kemudian menjadi daftar dari sanksi peringatan yang diberikan DKPP. Saya akan mulai atau kita akan mulai bersama pada April 2023. Ini kemudian menjadi keputusan sanksi peringatan keras yang pertama kali paling tidak yang kami sebagai media catat yang diberikan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, yaitu melanggar prinsip profesional karena pada saat itu Hasyim Asyari sekitar bulan Agustus 2022 melakukan perjalanan ke Yogyakarta dengan salah satu orang yakni wanita emas yang saat itu menjadi ketua umum dari Partai Emas yang juga sedang melakukan proses pendaftaran partai ataupun calon peserta pemilu di KPU. Sehingga menurut majelis sidang, kita boleh kembali dulu pada slide sebelumnya. Oke, menurut majelis DKPP bahwa Hasyim Asyari terbukti bersalah karena pertemuan yang dilakukan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dan kita akan lihat di slide berikutnya. Boleh diganti teman-teman produser? Oke, pada Oktober 2023 ini sanksi peringatan keras karena kemudian kembali Ketua KPU atau Hasyim Asyari yang saat itu menjadi teradu dianggap terbukti melanggar kode etik terkait penyusunan aturan balik perempuan. Karena saat itu Hasyim Asyari dan juga komisioner lainnya dianggap salah menafsirkan hitung-hitungan 30% bakal calon legislatif perempuan untuk DPR dan juga DPRD. Dan DKPP menganggap bahwa keputusan ataupun sikap KPU saat itu membuat kebingungan baik bagi peserta pemilu maupun masyarakat. Sehingga sanksi peringatan keras diberikan untuk kedua kalinya di Oktober 2023. Kita lihat slide berikutnya. Oke, 5 Februari. Ini yang kemudian baru saja terjadi karena masih terjadi pada tahun ini 2024, sanksi peringatan keras, tapi ditambahin satu frasa yaitu terakhir. Karena saat itu menurut DKPP, Ketua KPU melanggar kode etik pedoman penyelenggaraan pemilu, menerima Gibran mendaftar sebagai cawapres, namun dengan PKPU yang lama. Karena saat itu masih diatur batas usia minimal bagi peserta ataupun capres-cawapres adalah 40 tahun. Sedangkan PKPU yang dirubah berdasarkan putusan MK nomor 90 saat itu adalah 35 tahun baru dirubah setelah proses pendaftaran itu selesai. Sehingga ini menjadi sanksi peringatan paling tidak yang ketiga yang diberikan kepada Ketua KPU. Kita akan lihat berikutnya. Dan yang paling baru, karena baru terjadi kemarin 28 Februari 2024, sanksi peringatan. Kali ini pelanggaran kode etik terkait dengan rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara. Karena kemudian menurut pelapor yang juga adalah calon anggota KPU Nias Utara mengatakan bahwa diganti secara mendadak yang bernama Linda ini. Karena Hasyim Asyari mendapatkan informasi bahwa Linda masih menjadi anggota partai politik. Namun yang menjadi celah adalah Hasyim tidak melakukan klarifikasi terhadap Linda. Sehingga ini yang kemudian dianggap DKPP sebagai celah dan juga akhirnya berbuah sanksi peringatan. Tidak hanya 4 ini saja, bahwa yang terbaru adalah soal kebocoran data DPT Pemilu 2024. Tapi yang menarik, DKPP menyebut segala sanksi pelanggaran ini tidak dapat diakumulasikan dan hanya berlaku bagi masing-masing gugatan. Lalu seberapa kemudian deretan kasus ini akan mempengaruhi kredibilitas serta taji KPU di depan publik? Kami akan menganalisanya. Sudah bersama kami 2 orang narasumber. Pertama, saya akan sapa terlebih dahulu Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman, serta dosen kepemiluan FHUI Titi Anggreni. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arief dan juga Mbak Titi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bram. Mas Bram, Pak Arief. Oke, selamat malam semuanya. Kami juga ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak KPU maupun DKPP untuk bisa bergabung, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung di dialog kita pada malam hari ini. Saya langsung saja kalau begitu, saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, jadi kalau sebelum saya menanyakan apakah bisa diakumulasikan atau tidak begitu segala kemungkinan rangkaian sanksi tersebut, jadi kita sebagai publik tuh masih bisa percaya atau tidak begitu dengan deretan yang
cukup banyak, semakin ke sini walaupun sudah selesai pencoblosan ternyata masih ada begitu celah-celah itu Mbak Titi? Ya, itu yang memang menjadi tantangan dari dinamika penyelenggaraan pemilu 2024. Rentetan peristiwa yang melibatkan KPU sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Meskipun misalnya ada beberapa lembaga survei yang melakukan survei dan bertanya kepada responden soal kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, tapi kan itu konteksnya lebih pada memori masyarakat soal hari pemungutan suara begitu. Mhm. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini bukan hanya berdampak pada publik, tetapi juga dia bisa membawa ekses kepada kepercayaan peserta pemilu terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Apalagi kan ini di tengah misalnya narasi soal adanya potensi keberatan terhadap penetapan hasil pemilu yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai perselisihan hasil pemilu. Nah, ini yang kemudian akan ikut berkontribusi karena salah satu prasyarat dari pemilu demokratis itu penyelenggara pemilu yang berintegritas. Oke. Gitu. Dan agak aneh menurut saya DKPP kok mengabaikan ya. Etika itu kan adalah soal bagaimana menegakkan marwah dan martabat suatu lembaga serta profesi. Ya. Bukan hanya profesi penyelenggara pemilunya, tetapi juga martabat dan muruah lembaganya. Kalau dari sisi profesi ada dua yang dinilai. Satu soal integritas, yang kedua soal profesionalitas. Hanya karena misalnya ini bukan hukuman sanksi etik kumulatif, tetapi yang menjadi evaluasi mendasar adalah kalau orang berlanjut terus melanggar etika, apakah kemudian dia mampu menegakkan kehormatan, martabat, lalu juga integritas dan profesionalitas lembaga. Nah, apakah dia belajar dari kesalahan yang satu untuk tidak mengulangi? Tapi kalau kemudian diduplikasi, replikasi terus, artinya kan kemudian dipertanyakan komitmen seorang penyelenggara pemilu di dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas serta muruah profesi dan lembaganya begitu. Oke, baik. Ini taruhannya cukup besar begitu ya. Standar ganda ya terkait penegakan etik ini, Mas Bram. Oke, taruhan pada marwah institusi dan juga bertaruh pada kemudian kualitas dari hasil pemilu kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan tampilkan dulu cuplikan wawancara kami terhadap pengadu dan juga teradu. Dalam hal ini soal laporan gugatan dugaan kebocoran data DPT. Kita dengarkan bersama berikut ini. Saudara teradu patut diduga kuat melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 huruf D serta prinsip profesional yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Petitungnya berdasarkan alasan hukum di atas mohon kiranya Majelis berkenan memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik. 3. Memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang para teradu susun dalam jawaban ini membuktikan bahwa para teradu tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Oleh karenanya, terdapat cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa DKPP untuk menolak seluruh dalil pengadu dan merehabilitasi nama baik para teradu. Oleh karena dalil-dalil aduan pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah para teradu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan memutus pengaduan pengadu dalam perkara Akuo. Oke, itu tadi statement dari pengadu dan juga teradu dalam dugaan kebocoran DPT di pemilu 2024. Saya akan kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi yang saya ingin tanyakan adalah ketika pengadu ini tuntutannya adalah memberhentikan secara tetap KPU dan juga komisionernya hari ini, apakah itu mungkin atau seberapa mungkin itu terjadi? Atau jangan-jangan karena kemudian DKPP sifatnya adalah Dewan Kehormatan, jadi memang hanya soal etiknya saja yang memagari itu semua, Mbak Titi? Iya, soal tuntutan pemberhentian itu kan memang dimungkinkan di dalam Undang-Undang Pemilu, Mas Bram. Jadi di dalam Undang-Undang Pemilu itu salah satu sanksi yang bisa dijatuhkan itu adalah memang pemberhentian dari jabatan.
dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Presiden. Jadi putusan DKPP itu final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu. Nah, terkait dengan pemberhentian tetap terhadap semua atau sebagian di beberapa penyelenggaraan pemilu sebelumnya pernah terjadi begitu ya, walaupun memang ada kecenderungan DKPP ini seolah-olah mempertimbangkan aspek keberlanjutan tahapan begitu ya, sehingga di beberapa putusannya terkesan seperti terlalu menimbang kelanjutan tahapan yang akan terkendala kalau misalnya ada pemberhentian dan lain sebagainya. Oke, baik. Pemberhentian itu ada dua tipologinya, Mas Bram. Satu, pemberhentian dari posisi di KPU-nya, misalnya apakah ketua atau ketua divisi, atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai anggota KPU. Nah, Baik. itu berbeda begitu. Nah, bagi saya sih DKPP mestinya tidak mengabaikan kesalahan atau kemudian pelanggaran etik berulang ya, karena muruah dan kredibilitas profesi serta lembaga itu juga harus dijaga oleh DKPP, karena mereka ini harus memastikan kepercayaan dan legitimasi pemilu menjadi tidak bermasalah begitu. Baik. Saya akan minta tanggapan Pak Arief Budiman kalau begitu. Pak Arief, dalam pengalaman Anda tentunya yang saya tanyakan, apakah kemudian dengan jika ada proses pemberhentian, sanksi yang lebih tegas dari hanya soal peringatan seperti itu, akankah itu kemudian berpengaruh pada tahapan, atau kemudian seberapa mengganjal itu pada tahapan seperti yang kemudian kekhawatiran yang tadi disebutkan Mbak Titi begitu, Pak Arief? Ya, pertama sebetulnya undang-undang sudah dirancang, sudah ditata, diatur, membuat tahapan pemilu itu rasa-rasanya tidak mungkin terganggu, tidak mungkin tidak berjalan, gitu ya. Oke. Pertama, kalau ada anggota KPU yang diberhentikan misalnya ya, sepanjang quorumnya itu masih terpenuhi, maka jumlah yang quorum itu dapat mengambil keputusan. Jadi tidak akan terganggu. Bahkan ketika semuanya diberhentikan misalnya karena sesuatu hal gitu ya, Sekretariat Jenderal dengan jajarannya bisa mengambil alih sambil menunggu untuk dipilihnya komisioner yang baru, gitu loh. Jadi sebetulnya tidak akan terganggu tahapannya, gitu ya. Oke, Pak Arief, kalau kemudian memang DKPP harus betul-betul melihat kalau memang kesalahan itu betul-betul dinilai oleh majelis cukup fatal, ya sebetulnya tidak perlu ada keraguan-raguan untuk mengambil keputusan, ya. Bahkan sampai dengan sanksi yang paling berat sekalipun, gitu ya. Oke. Tetapi kalau memang kesalahan yang dilakukan itu tidak fatal, cukup diberi peringatan, ya silakan saja. Ya, nah sekarang publik kan melihat dari rentetan peristiwa yang kemudian diadukan ke DKPP dan diambil keputusan oleh DKPP, mana yang masuk kategori pelanggaran etik berat, bahkan putusannya itu peringatan keras terakhir gitu ya, dibumbui dengan kata yang terakhir nah gitu. Bahkan ada juga yang cuma sekedar peringatan. Nah, publik sebetulnya bisa menilai, bisa merasakan. Nah, kalau yang putusan-putusan DKPP itu dinilai cukup adil, tentu publik bisa menerima. Tetapi kalau putusan itu dinilai tidak cukup adil, ya tentu itu akan mengganggu kepercayaan publik, bukan hanya kepada KPU, tapi bisa juga itu akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap DKPP-nya sendiri, gitu loh. Oke. Baik, Pak, ini yang kemudian menjadi menarik. Ketika hari ini kepercayaan itu ya, tentu yang dipertaruhkan kepada DKPP yang diharapkan menjadi penjaga terakhir begitu ya, dari semua ini. Bagaimana publik masih bisa percaya begitu? Karena hari ini rentetannya banyak, frasa terakhir saja tadi sudah diberikan, tapi masih ada lagi begitu yang kemudian dilaporkan. Apa yang bisa publik lakukan begitu, Pak Arief? Saya nggak tahu ini kalau sudah terjadi putusan kan ya semua tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kan hanya ya melihat, memberi masukan, memberi catatan, kemudian kalau memang dipandang perlu dilaporkan ke DKPP. Nah tentu harapannya ya publik bisa mendapatkan putusan yang seadil-adilnya begitu ya. Nah kalau tadi misalnya di dalam cuplikan itu
tentu si pengadu akan mengajukan tuntutan yang paling maksimal. Dan tentu para teradu juga memberikan jawaban yang maksimal bahwa perkara ini tidak layak, perkara ini tidak patut untuk diberikan putusan pelanggaran etik, gitu. Itu nggak apa-apa, itu biasa saja. Nah, disitulah peran majelis pemeriksa di DKPP untuk melihat semua fakta dan kemudian menentukan apakah kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang menjadi kalau saya sering ngomong ini core bisnisnya KPU loh dalam proses penyelenggaraan. Baik. Atau ini sebetulnya urusan yang biasa, gitu ya. Itu majelis mesti bisa menilai itu. Nah, kalau ini masuk dalam kategori urusan yang sangat krusial, sangat penting, itu harusnya dijaga betul, tidak boleh terjadi kesalahan. Baik. Oke, jadi kalau mungkin saya sederhanakan adalah soal hakikat begitu ya, soal inti yang seharusnya memang diurusi oleh KPU begitu. Oke. Kalau misalnya apa yang ditampilkan tadi itu kan laporan terkait dengan persoalan data pemilih. Data pemilih itu termasuk urusan penting, Betul. ini urusan utamanya KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu. Salah satu urusan penting dan utama dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah tentang data pemilih. Baik. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan Mbak Titi begitu. Saya ingin menanyakan, jadi kalau rentetannya sudah panjang, sudah cukup banyak, paling enggak yang kami rangkum tadi ada 4 yang sudah ada keputusannya begitu Mbak Titi. Jadi mengapa kemudian sikap tegas belum bisa diambil dan kemudian mengapa tidak bisa diakumulasikan? Bagaimana logika ini kami sebagai publik awam bisa menerima begitu Mbak Titi? Tapi jangan langsung dijawab Mbak Titi dan juga Pak Arief karena kami akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Pilihan Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 2 orang narasumber kami, ada Mbak Titi dan juga Pak Arief. Begitu saya ke Mbak Titi, kalau begitu Mbak Titi, tadi sesuai janji saya sebelum jeda begitu ya Mbak Titi. Jadi logikanya di mana Mbak Titi yang bisa kami publik awam begitu menerima? Mengapa kemudian tidak bisa diakumulasikan? Kenapa kemudian tidak ada sikap yang tegas? Apakah memang secara aturan memang seperti itu atau memang belum saja will-nya begitu Mbak Titi? Saya kira bukan hanya untuk awam ya, bagi kami juga yang bergiat di isu pemilu itu jadi pertanyaan. Saya kira lebih kepada soal will ya, karena memang kalau pertimbangannya terlalu politis, menimbang soal kanan kiri di luar kemudian fungsi dan tujuan pemilu yang jurdil dan demokratis, ya jadinya yang begini, kita seolah-olah tuh dipertanyakan gitu rasionalitas kita. Ada peringatan keras terakhir, tapi berkali-kali seperti episode sinetron. Ini kapan nih yang benaran paling terakhir amat sangat sekali begitu ya. Seperti kita membuat judul skripsi kan, itu kan ada sekali tuh. Revisi, lalu revisi final, revisi paling final, revisi final sekali gitu. Nah, tapi kan ini bukan membuat skripsi. Ini menegakkan etika dan muruah lembaga. Makanya kemudian soal ini bukan sebuah akumulasi, ini pembelajaran politik dan pembelajaran etika yang sangat buruk. Jadi ini seolah-olah mengesankan kepada jajaran penyelenggara pemilu di daerah, tidak apa-apa berkali-kali melanggar etik, toh juga tidak bisa dikumulasi. Karena antara satu sanksi dengan sanksi yang lain tidak berhubungan. Oleh karena itu ya berulang-ulang saja melanggar. Nanti tinggal bilang kan sudah dikasih sanksi. Nanti melanggar lagi sudah ada sanksi. Terus melanggar seperti itu. Padahal etika itu kembali kepada konsep dasarnya. DKPP itu menegakkan etika penyelenggara pemilu. Etika itu bagian dari menjaga kehormatan dan kredibilitas profesi serta kelembagaan. Kenapa kemudian penting menjadi penyelenggara pemilu yang etis? Karena ini terkait dengan kepercayaan publik. Okay. Yang penting dari pemilu itu adalah kepercayaan publik yang membentuk legitimasi. Pemilu bisa saja mendapatkan legalitas, tetapi kalau publik tidak percaya, dia akan sulit mendapatkan legitimasi. Okay, maka pemerintahan yang terbentuk itu akan selalu mendapatkan pertanyaan dan keraguan dari masyarakat
karena diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak etis. Baik. Itu yang kemudian tidak kita harapkan. Mestinya DKPP jangan bermain politik. DKPP kemudian jangan punya logika yang seolah-olah membuat pelanggaran itu dinormalisasi. Ada pelanggaran, ada sanksi etika, melakukan pelanggaran lagi, sanksi etika lagi, terus bergulir seperti itu. Dan bagi saya itu bukan teladan etika yang baik, dan justru menjadi pertanyaan kita bersama begitu ya, kenapa sampai bisa seperti itu. Oke, menarik dari Anda tadi mengatakan jangan hanya legalitas, tapi legitimasi itu juga yang perlu disematkan dan didapatkan oleh penyelenggara pemilu. Saya terakhir ke Pak Arief kalau begitu. Pak Arief, jadi kalau dengan kondisi seperti ini, sekali lagi pertanyaan saya adalah bagaimana publik kami masih bisa percaya begitu dan kemana kami misalkan kita akan terus melihat ini mungkin sampai nanti akhir Pilpres atau pemilu begitu Pak Arief? Ya, saya setuju dengan pandangan Mbak Titi ya, bahwa pemilu itu yang paling penting adalah menjaga kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik itu bisa dijaga setidaknya dengan cara-cara kerja yang menjaga prinsip-prinsip transparan, kemudian berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ketika kepercayaan itu turun, bukan hanya soal legitimasi, tapi biasanya kalau tidak punya kepercayaan yang cukup terhadap proses penyelenggaraan pemilu maupun terhadap penyelenggaranya, ingat loh, itu biasanya akan memicu konflik. Jadi konflik itu biasanya muncul karena ada ketidakpercayaan. Coba bayangkan ketika publik ini percaya dengan proses penyelenggaraan pemilunya kepada penyelenggaranya, maka apapun hasil pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, publik bisa terima. Tapi ketika kepercayaan itu runtuh, ketika kepercayaan itu tidak ada bahkan, maka sedikit perdebatan saja itu sudah bisa menyulut konflik. Jadi perhatikan betul kepada penyelenggara pemilu, prinsip-prinsip penyelenggarakan pemilu yang baik itu. Ya setidaknya ya, saya selalu mengatakan 3 hal itu harus Anda perhatikan. Bekerja secara transparan. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada kesan saja, kesan ditutup-tutupi, itu sudah membuat orang curiga. Lalu bekerjalah dengan penuh integritas. Ya, ikuti aturannya gitu loh. Lalu bekerja dengan profesional. Jadi Anda memang dipilih sebagai orang-orang yang ahli dalam dunia kepemiluan. Sehingga Anda diharapkan mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu seluruh tahapan berjalan dengan baik. Oke, baik. Pak Arief, ini kalau begitu saya mengutip apa yang disampaikan Mbak Titi tadi. Pertanyaan saya terakhir dan final. Ada lagi begitu. Nah ini jadi artinya kalau sudah seperti ini, apalagi bicara soal etika begitu kan, ini banyak diperdebatkan. Standarnya etika itu banyak, setiap orang akan punya. Nah, pengalaman Anda sebagai penyelenggara pemilu begitu, apakah memang seblur itu atau seharusnya memang sudah jelas dan dipegang oleh penyelenggara pemilu maupun DKPP itu tadi, Pak Arief? Iya, jadi kredibilitas, kepercayaan bisa dijaga kalau KPU, Bawaslu, dan DKPP, karena ini 3 serangkai ya, di dalam undang-undang semuanya disebut penyelenggara pemilu. Anda betul-betul mampu menjalankan tugas Anda berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dituliskan, dituangkan dalam undang-undang itu. Oke, jadi seharusnya memang semua sudah ada standar ukurnya begitu ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Baik, kita akan lihat ke depan seperti apa, karena proses tentu masih berjalan, kita juga masih menunggu hasil Pileg dan juga Pilpres tentunya yang resmi dari KPU. Terima kasih atas waktu para narasumber. Pertama adalah Ketua KPU RI 2017-2021, Pak Arief Budiman, serta dosen kepemilian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Makasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Titi.